gabung. Kita bisa mulai aja ya. Oh iya, sudah terlihat belum tadi layar Ibu? Lupa Ibu, lupa mute. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke. Ya, Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat ya. Ibu akan mulai sesi untuk 13 tentang outsourcing. Di sini, seperti kita ketahui, mungkin ada yang tahu ya, outsourcing itu adalah tenaga kerja yang dipakai dari salah satu perusahaan, atau kita bisa sebut pihak ketiga ya. Nah, praktek hubungan kerja kontrak dan outsourcing buruh merupakan wujud dari labor market flexibility yang diterapkan untuk menekan biaya tenaga kerja, mengurangi pekerja tetap, memaksimalkan fleksibilitas, menggeser risiko kepada buruh, serta mematahkan kekuatan serikat buruh. Sebenarnya fenomena ini perlu dipahami karena tidak hanya membawa dampak bagi buruh dan serikatnya, tapi juga membawa implikasi lebih luas terhadap permasalahan ketenaga kerjaan dan sosial. Pada hakikatnya, outsourcing itu adalah sebuah upaya mengalihkan pekerjaan atau jasa ke pihak ketiga yang tadi seperti Ibu bilang di awal. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, secara jelas tidak ada istilah outsourcing. Tapi, akan tetapi ini praktek outsourcing dimaksud dalam undang-undang ini dikenal dalam dua bentuk, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja, sebagaimana diatur dalam pasal 64 sampai 67, yang bunyinya itu perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Nah, tujuan dari outsourcing ini adalah satu, menekan biaya, lalu berfokus pada kompetensi pokok, misalnya skill-nya dia apa, jago gambar, atau misalnya bisa melukis karikatur misalnya gitu, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya yang memang lebih spesifik gitu, kayak IT ya, IT staff, programmer, network, ya seperti itulah. Lalu melengkapi fungsi yang tak dimiliki, melakukan usaha secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan fleksibilitas sesuai dengan perubahan situasi usaha, karena kan ini hanya sesuai dengan skill yang dimau ya, mengontrol anggaran secara lebih ketat dan biaya sudah diperkirakan. Nah, kalau outsourcing itu memang dalam hal segi pembiayaan, dia bisa diukur, dan dia tidak terikat seperti pegawai permanen. Lalu menekan biaya investasi untuk infrastruktur internal. Sebagai sebuah proses, outsourcing itu menunjuk pada usaha perusahaan untuk berkonsentrasi pada bisnis utama atau core business, yang dapat mendatangkan keuntungan kompetitif dan mengontrakkan kegiatan usaha yang bukan utama. Jadi memang ini lebih kepada core business ya. Lalu keuntungan dari outsourcing tersebut adalah satu, meningkatkan fokus perusahaan. Jadi ketika perusahaan membutuhkan skill-skill tertentu, perusahaan akan tahu nih arahnya kemana, memakai pihak ketiga yang siapa gitu. Lalu memanfaatkan kemampuan kelas dunia. Nah, kadang-kadang dengan outsourcing ini mungkin kita bisa aja nyewa orang-orang dari luar negeri ya, yang mungkin skillsnya lebih bagus dari kita misalnya.
lalu mempercepat keuntungan yang diperoleh dari proses re-engineering, ya, membagi resiko. Jadi kita kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kita nggak mampu, resikonya kita tanggung sendiri, kita bisa sharing resikonya dengan outsourcing tersebut. Lalu sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain, memungkinkan tersedia dana kapital, menciptakan dana segar, mengurangi dan mengendalikan biaya operasi, memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri, dan memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau diolah. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa dipahami kenapa outsourcing itu sebenarnya kadang diperlukan, tapi dari sisi kekaryawanan mungkin adalah orang yang merasa outsourcing itu kan cuma cabutan aja gitu ya, pada saat diperlukan ada project dia bisa dipakai, tapi kalau misalnya nggak ada project ya dia nganggur gitu. Nah, memang ini ada plus minusnya sih, untuk setiap perusahaan itu kebutuhannya masing-masing. Lalu faktor penentu keberhasilan outsourcing itu adalah memahami maksud dan tujuan perusahaan, memiliki visi dan perencanaan strategis, memilih secara tepat service provider atau pemberi jasa, melakukan pengawasan dan pengelolaan terus-menerus terhadap hubungan antar perusahaan dan pemberi jasa, memiliki kontrak yang cukup tersusun dengan baik, memelihara komunikasi yang baik dan terbuka dengan individu atau kelompok terkait, mendapatkan dukungan dan keikutsertaan manajemen, lalu memberikan perhatian secara berhati-hati pada persoalan yang menyangkut karyawan. Jadi dia bisa di mapping ya, kalau misalnya ada masalah atau apa, lebih ketahuan ini dari mana, dari karyawan utama atau karyawan outsourcing gitu. Lalu ada masalah dalam penggunaan outsourcing. Misalnya penentuan partner outsourcing. Hal ini menjadi sangat krusial karena partner outsourcing itu harus mengetahui apakah yang menjadi kebutuhan perusahaan serta menjaga hubungan baik dengan partner outsourcing. Jadi kalau misalnya jasa yang ditawarkan itu kurang tepat atau tidak sesuai dengan yang diinginkan, akhirnya ada konflik gitu ya. Nah, perusahaan outsourcing tersebut pun harus berbadan hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak tenaga outsource sehingga mereka memiliki kepastian hukum. Mungkin kalian udah biasa ya, udah pernah dengar berarti mungkin kayak misalnya untuk tim cleaning service ya di gedung-gedung tinggi itu biasanya ada namanya ISS. Nah, ini adalah salah satu pihak ketiga yang biasanya atau perusahaan outsourcing yang biasa kita bisa sewa. Lalu ada juga untuk security misalnya. Itu juga salah satu yang bisa kita sebut perusahaan outsourcing karena memakai pihak ketiga. Nah, masalah lain adalah pelanggaran ketentuan outsourcing. Demi mengurangi biaya produksi, perusahaan terkadang melanggar ketentuan yang berlaku. Akibat yang terjadi adalah demonstrasi buruh yang menuntut haknya. Karena mungkin kadang-kadang harusnya mereka dibayar gajinya itu penuh, atau mungkin mereka menganggapnya 100%, tapi karena dia merupakan pihak ketiga, kadang dipotong sampai sekitar 30 atau 40%, which is yang menurut mereka terlalu besar ya. Tapi ya itulah, makanya ada plus minusnya seperti itu. Jadi karyawan tetap ataupun jadi outsourcing. Walaupun kalau misalnya ada proyek yang besar, bisa saja mereka mendapatkan uang yang lebih besar daripada karyawan tetap. Nah, lalu ada juga masalah yang nomor 4 nih. Perusahaan outsourcing memotong gaji tenaga kerja tanpa ada batasan, ya kan? Sehingga mereka yang mereka terima itu berkurang lebih banyak. Nah, ini yang paling banyak sering terjadi ya. Tapi karena kadangkala ada orang yang tidak punya pilihan daripada dia tidak bekerja, akhirnya mereka tetap mengikuti peraturan tersebut. Nah, keefektifan dalam penggunaan outsourcing adalah komunikasi dua arah antara perusahaan dengan provider jasa outsource. Ya, atau kita biasa sebut service level agreement akan kerjasama, perubahan atau permasalahan yang terjadi. Lalu bisa juga tenaga outsource-nya di training dahulu, jadi keterampilannya maksimal, nggak cuma di hire gitu ya di satu perusahaan, tapi skills-nya rata-rata gitu ya atau kurang, jadinya akhirnya tidak siap. Padahal mungkin satu perusahaan itu maunya skills-nya tuh spesifik tertentu sehingga lebih manfaat ya, lebih istilahnya efisien ya. Lalu ada juga memperhatikan hak dan kewajiban
pengguna outsource maupun tenaga kerja yang ditulis secara detail dan menginformasikan apa yang menjadi hak-haknya. Sedangkan yang menyebabkan mereka itu tidak efektif ya karena mereka kurang knowledge. Satu, pengetahuan ya, knowledge, skill, ya, keahlian, dan attitude. Attitude itu bagaimana perilaku mereka ya terhadap rekan kerja, lingkungan kerja. Itu akan salah satu yang menjadi pertimbangan ya, pertimbangan manajemen untuk melanjutkan pemakaian tenaga outsource tersebut. Jadi pada intinya sebenarnya mau outsource ataupun karyawan tetap, ya mereka sama-sama mengerjakan satu pekerjaan. Tapi memang untuk kompensasi atau tunjangan-tunjangan itu sangat berbeda ya antara karyawan tetap dengan outsourcing. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak atau ada yang mau dibahas? Bertanya, Bu. Silakan. Mau tanya apa? Saya stop share dulu atau saya mau tampil? Saya stop dulu ya. Ayo, Jadi silakan. sekarang kayaknya lebih cenderung pemerintah memfasilitasi yang outsourcing ya, Bu ya? Iya, soalnya gini, mungkin outsourcing itu kan biayanya lebih murah ya. Karena mungkin tingkat pendidikannya juga kadang-kadang mungkin SMA, SMK gitu. Atau memang kalaupun ada yang S1, ya mungkin misalnya di bidang IT ya biasanya. Atau perminyakan misalnya. Bagian drilling atau apa ya, Ibu kurang paham lah. Pokoknya yang bagian yang agak-agak susah gitu. Bagian yang narik minyak, gali minyak misalnya. Itu memang mungkin, tapi secara orang kalau ada yang suka tidak terikat sih, outsourcing itu mungkin ininya mereka, passionnya mereka gitu, Kak Yosi. Jadi ya nggak masalah gitu mereka mau ikut. Memang dampak buat si pekerja yang di outsourcing ini, Bu, yang tidak memiliki kepastian kan, Bu ya? Ya, Itu ya, aja mereka mungkin yang paling beda dengan karyawan tetap, ya kan? Karyawan merugikan tetap gitu. kan dia kalau nggak ada masalah ya nggak pernah akan jadi apa-apa. Maksudnya nggak, ya kalau kerjanya baik-baik aja kan nggak mungkin dipecat atau misalnya nggak mungkin juga tiba-tiba putus kontrak gitu kan ya. Lalu juga tidak ada bonus-bonus tertentu gitu. Mereka tuh kayaknya untuk kompensasinya, even kadang-kadang mereka nggak ada asuransi kesehatan biasanya. Karena kan kalau asuransi kesehatan tuh lebih diutamakan bagi karyawan tetap. Tapi bisa jadi packaging-nya, salary package-nya itu bisa lebih besar juga sih, Mas Susi, tergantung proyeknya sih. Proyeknya apa dulu gitu. Dan tergantung perusahaan yang menaungi outsource ini fair nggak gitu. Nah, makanya tadi Ibu bilang gajinya itu kadang-kadang ada yang dipotong sampai 30%, 40%, dan ya cukup menurut Ibu sih terlalu nyiksa ya kalau kayak begitu, apalagi kalau misalnya bidang IT ya, kerjanya kadang-kadang nggak tahu waktu tuh untuk bagian network biasanya. Nah, itu nggak ada undang-undang yang menjeratnya, Bu ya? Nah, ini memang harus ada perjanjian, pastinya ada kontrak sih, kontrak antara perusahaan dengan perusahaan, maksudnya perusahaan pertama dengan dia gitu ya, dengan perusahaan ketiga ini. Harusnya sih ada ya, ada klausulnya lah, MOU-nya lah gitu ya, atau PKS-nya ya, perjanjian kerjasama. Harusnya ada sih, karena memang tidak stated outsourcing itu ada tadi kan di undang-undang ya pemerintah. Cuma kalau misalnya untuk borongan, mungkin bisa aja terjerat kalau memang kontraknya borongan. Gitu. Ya sih. Di kantornya gimana? Ada nggak sistem outsourcing? Banyak, Bu, saya ngalaminnya, Bu. Banyak ya? Banyak sekali, Bu. Jadi banyak apanya nih? Banyak yang outsourcing atau banyak kasus Jadi banyak putus kasus kontrak gitu? outsourcing-nya. Jadi misalkan dia bekerja itu lamarannya kan ke yayasannya, sebuah yayasan misalkan. Kemudian yayasan itu yang masukkan ke industri. Nah, ketika kita misalkan bekerja dengan orang tersebut, ya kalau covering dari sisi industrinya dia sudah sesuai, misalkan UMR-nya terpenuhi. Tapi ternyata aktualnya
si yang bersangkutan itu gajinya memang dipotong gitu ya. Dipotong jadi oleh penyedia tadi tenaga kerja. Ya dampaknya sebetulnya dari etos kerja, Bu. Iya sih. Gitu. Jadi etos Iya. kerjanya tidak maksimal, kemudian pergantian pekerjanya jadi sangat cepat gitu Iya, ya dalam turnover-nya jumlah ya. Jadi sering ini ya. gonta-ganti Itu ya. Bu Jadi yang jadi dampaknya sehingga akhirnya sebuah pekerjaan yang harusnya bisa lebih cepat dikerjakan itu bisa lebih lambat dan perlu koordinasi lagi karena pekerjanya jadinya dalam waktu 1 tahun sudah banyak yang keluar dan berganti yang baru. Itu kelemahannya sih Itu memang memakai outsourcing karena biayanya murah dan mereka akhirnya turnover-nya cepat, gonta-ganti orang. Akhirnya kalau pekerjaan yang dipegang sama satu orang diganti sama orang yang lagi, itu berubah lagi prosesnya gitu kan. Nah, tapi ya. ada juga beberapa perusahaan yang mempunyai kontrak dengan perusahaan outsourcing-nya, itu akan memperhatikan perusahaan tenaga outsource-nya. Jadi tidak hanya perusahaan outsource aja yang mempunyai hubungan gitu ya ke karyawan outsource-nya, tapi orang yang mempunyai kontraknya itu, perusahaan yang punya kontraknya itu memperhatikan kesejahteraan dari tenaga outsource-nya. Nah, tapi kembali lagi itu mungkin bisa berbanding berapa ya? 1000 berbanding berapa lah untuk menemukan perusahaan yang memang benar-benar memperhatikan outsource juga, tenaga outsource-nya juga gitu. Karena kadang-kadang mereka ngadain reward atau apa untuk perusahaan-perusahaan ketiga yang menyediakan outsourcing buat perusahaan mereka. Itu sih, Kak Yosi. Ya memang kalau untuk mencari pengalaman mungkin bagi yang fresh graduate nggak apa-apa ya mencoba untuk di outsource ya. Tapi kalau untuk yang lebih sustainable ya diusahakan kalau sudah pengalaman kan bisa lagi mencari posisi yang lebih baik. Itu sih Kak Yosi. Ya, oke Bu. Hanya saya cuma melihat dari sisi regulasi kebijakan pemerintahnya saja yang Ya memang dia kelihatannya ada malah tidak lebih ya mendukung outsourcing jadinya. tidak stated sih, tidak terlihat terlalu kuat ya mendukung outsourcing, tapi memang diperlukan gitu, diperlukan. Nah, tadi kan dibilang bahwa mereka akan di dalam satu paket untuk borongan baru bisa. Itu Oke sih. Bu, makasih Bu. Thank you. Yang lain ada yang mau dibahas lagi? Rekan sekalian? Ada yang mau sharing lagi nggak? Kalau nggak kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, Ibu lanjut ya. Ya. Sudah terlihat ya? Ke materi 14. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ya. Kita materi 14-nya tentang peran strategi SDM menghadapi persaingan global. Nah, ini penting banget nih. Rekan-rekan sekalian sudah mempersiapkan diri nggak nih terhadap tantangan global, apalagi sekarang sejak corona, semua serba, nggak semua sih, ada beberapa kegiatan yang sangat bergantung dengan online ya, tidak selalu bertemu. Tapi sekarang sudah mulai sih ya offline ya, udah beberapa minggu ini saya lihat, Ibu lihat sudah mulai kantor sudah mulai masuk full. Ya ada juga sih yang masih menerapkan sesekali WFH ya, tapi hampir semua sudah melaksanakan offline gitu ya. Nah, ini ada peran strategi SDM menghadapi persaingan global. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan dalam melakukan transformasi organisasi agar berhasil dan siap menghadapi masalah di masa depan, yaitu 1. Stretch goals. Jadi sasaran itu harus spesifik dan dapat diukur. Ya, jadi jelas apa sih yang mau dicapai, apa sih yang mau disasar gitu, dan apa yang mau diukur dari kita sebagai sumber daya manusia. Lalu visi masa depan, ya, struktur yang ramping misalnya. Kalau kita mau jadi HRD nih, harus tahu nih struktur organisasi kita biar efisien gimana ya caranya bikinnya, strukturnya, jangan melebar-lebar gitu ya, misalnya
tata gunanya lebih maksimal lah istilahnya. Lalu budaya baru yang mengacu pada profesionalisme, keterbukaan, dan kerjasama kelompok. Ya, kan kayak sekarang nih, kalau kita kerja, walaupun WFH, tetap aja profesionalismenya harus ada. Jangan WFH tapi nggak fokus ya. Kayak gini sekarang kita Zoom ya, sebenarnya, tapi kan memang kalau Unsia menyediakan pelajarannya online ya. Tapi diharapkan benar-benar belajarnya itu benar niat gitu ya, niat untuk memasukkan ilmunya walaupun melalui Zoom dengan sungguh-sungguh gitu ya, tetap konsisten, tetap disiplin, dan tetap manfaat gitu ya. Jangan sampai merasa itu sekolah online misalnya gitu ya, kita kuliah online itu nggak ada manfaat gitu, kan sayang uangnya sudah dibayar tapi ilmunya nggak dapet, benar-benar jadi sampah, kan jangan ya, jangan seperti itu. Lalu ada lagi berorientasi pada mutu atau layanan berkelas dunia. Nah, minimal gini deh, jangan kelas dunia dulu lah, kelas lokal dulu misalnya gitu ya. Kalau misalnya terkecil dari lokal ya kita di kantor aja dulu deh. Bagaimana bisa berprestasi, bagaimana bisa fokus atas pencapaian kita gitu ya. Tapi bukan berarti di perusahaan itu tidak akan ada masalah atau menghadapi orang-orang yang bermasalah. Pasti ada aja. Yang penting kita itu bekerja fokus, satu. Kedua, emang niatnya niat selain cari uang, tentunya akan menambah ilmu pengetahuan juga, skill juga, dan rekan kerja juga, dan tentunya suasana yang diambil yang baik gitu ya. Nah, lalu ada juga manajemen prestasi. Jadi mensyaratkan setiap individu memberikan produk berkualitas dan layanan yang memuaskan. Nah, ini dalam satu kantor itu memang biasanya bagus atau enggaknya sudah lihat dari ketika masuk ke resepsionis ya, atau mungkin bagian depan. Bagaimana mereka menerima tamu, bagaimana mereka memperlakukan orang yang akan datang ke dalam perusahaan gitu ya. Itu akan bisa dilihat standarnya gitu ya. Standarnya ini sebagai perusahaan yang bagus apa enggak ya? Tampak mukanya bagaimana? Apa cuman casingnya aja bagus, ternyata dalamnya bobrok misalnya gitu ya. Layanannya jelek. Padahal semua satu perusahaan itu adalah satu paket, baik dari karyawan, keuangan, terus unit-unit lain yang saling terkait ya, itu nggak bisa dilepas sendiri, saling terkait. Makanya kita harus ada struktur organisasi, ya kan? Itu saling berkaitan. Nggak mungkin kita cuma butuh marketingnya saja atau butuh hanya keuangannya saja, itu nggak mungkin. Satu perusahaan itu harus bundle, ya, bundling lah istilahnya. Nah, ini ada juga harus setiap perusahaan itu harus ada inovasi menyeluruh, jadi tidak monoton. Perusahaan harus bisa menciptakan hal-hal baru, walaupun yang masih simpel ya, tapi paling tidak mereka mempunyai ide-ide yang mungkin bisa membuat suasana lebih berbeda dalam artian berbeda yang lebih baik ya, bukan berbeda yang tambah buruk gitu ya. Lalu ada juga kemitraan dan jaringan kerja. Nah, ini kita juga harus ada kerjasama mungkin dengan perusahaan lain untuk bisa memajukan perusahaan kita juga ya dalam peningkatan SDM. Lalu ada lagi organisasi yang belajar atau learning organization, merupakan salah satu pendekatan yang tepat dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk mengantisipasi masa depan. Komitmen dan kemauan belajar semua tingkat karyawan merupakan dasar organisasi unggul masa depan. Learning organization membahas 5 komponen dasar sebagai berikut, yaitu personal materi, yaitu membahas suatu penguasaan terpadu dan tuntas, suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu. Ada juga mental models, memberikan dorongan yang kuat terhadap tindakan karyawan. Trust atau kepercayaan merupakan kunci seseorang dalam membangun organisasi pembelajar. Nah, komponen ini memberikan suatu arah dan cara bertindak. Lalu ada juga servition. Ini adalah suatu kekuatan atau dorongan agar karyawan secara
bersama-sama mempunyai komitmen dan mau belajar terus-menerus. Nah, ada juga team learning, merupakan proses pengembangan individu melalui kelompok kerja dengan cara dialog dan diskusi. Ada juga system thinking, merupakan salah satu komponen yang menyatukan dan memadukan komponen-komponen lain membentuk suatu kesatuan yang bermakna. Nah, di perusahaan rekan-rekan sekalian, kalau ada yang sudah bekerja gitu ya, nah ini bisa dipilih nih, SDM yang mana nih? Personal Mastery, Mental Model, Shared Vision, Team Learning, atau System Thinking. Ya, setiap perusahaan kan pasti berbeda ya, visi misinya berbeda. Bisa aja semuanya ada atau juga salah satunya aja gitu ya. Ya, ada juga nih, Sonfield dan Paper mengembangkan suatu model tipologi perusahaan dan implikasinya pada strategi SDM sebagai berikut. 1. Portraits. Perusahaan menekankan pada kelangsungan hidup, keamanan terhadap pekerjaan kurang bahkan tidak dijamin nih. Misalnya hotel atau retailing. Nah, untuk strategi SDM-nya adalah retrenchment, yaitu berada dalam lingkungan yang sangat kompetitif sehingga implementasi strategi kurang sistematik dan konsisten. Ya. Lalu ada academy. Di sini perusahaan menekankan pada spesialisasi jabatan. Pada umumnya perusahaan ini cenderung merekrut fresh graduate, kemudian diarahkan dan dibina menjadi spesialis pada pekerjaan tertentu. Kendati perusahaan berorientasi pada pembinaan karyawan dari awal, tapi kadang-kadang perusahaan juga merekrut outsider untuk posisi tertentu. Nah, biasanya ini untuk startup nih, lebih ke akademi ini startup ya. Jadi mereka dilatih dulu, banyak fresh graduate yang masih muda, dan mungkin salary-nya juga bisa saja UMR, atau seperti itu ya. Nah, ataupun klub. Perusahaan ini menekankan loyalitas, komitmen, senioritas, dan pengalaman. Pada tipe klub ini, para manajernya cenderung generalis ya. Sebab itu, strategi SDM cenderung berorientasi pada retensi, pemeliharaan, dan kontribusi kelompok. Ya, retensi ini biasanya mereka mempertahankan bagaimana mereka tetap stay di perusahaan. Nah, perusahaan bertipologi ini berupaya meningkatkan keefisienannya dalam mengendalikan biaya, memelihara mutu, dan mengutamakan layanan pada pelanggan. Atau ada juga baseball team. Perusahaan ini menekankan pada inovasi, kreativitas, memegang peranan penting dalam perusahaan ini. Penilaian prestasi lebih berorientasi pada hasil. Nah, ini kita nggak tahu nih, kadang-kadang banyak perusahaan sih, Ibu lihat lebih ke arah klub ini ya, klub. Tapi ada juga beberapa yang memang fortress juga ada. Ya tergantung mereka visi misinya kemana gitu ya. Nah, bagaimana aktivitas SDM menghadapi persaingan global? Prediksi SDM itu perlu dilakukan penelitiannya, baik secara kualitatif atau kuantitatif melalui penelitian ya kan. Jadi kita bisa tahu nih sebenarnya kalau dari penelitian lebih kualitatif kan bagaimana kualitas mereka ya, atau misalnya karyawan yang umur dari 20 sampai 30 misalnya, mereka bisa nggak nih menghadapi persaingan global, atau misalnya dari 45 sampai 50 misalnya, kecenderungannya seperti apa, kecepatannya seperti apa dalam bekerja, atau anak-anak yang baru umur 22 gitu ya, sampai 35 itu generasi apa, kita nggak tahu ya. Kadang ada yang generasi itu sudah bisa lebih dewasa menghadapi zaman, ada juga yang masih belum bisa adaptasi dengan zaman gitu. Nah, rekrutmen dan seleksi harus mendasarkan pada faktor kemampuan, kepribadian yang positif, bermotivasi tinggi, nilai yang menunjang misi, visi, serta strategi masa depan. Misalnya kreativitas, kemampuan berubah cepat. Nah, ini disebut agility ya. Agile. Jadi ada pendapat bahwa orang yang bertahan di dalam zaman itu bukan orang yang super pintar ya, bukan orang yang jenius. Orang yang bisa bertahan dengan zaman itu adalah orang yang bisa mampu
ikut perubahan. Jadi bisa cepat gitulah, cepat tangkapnya atas apa yang sedang terjadi dalam zaman. Potensinya berkembang, serta berkemampuan dan kemauan belajar terus-menerus. Jadi jangan stuck di situ. Kalau kamu misalnya nih, kamu jago di Microsoft Excel. Kemarin ada yang nanya tuh ya siapa ya. Terus ada lagi yang jago misalnya di bidang development program. Atau misalnya bisa jago coding. Ya. Atau jago ngomong. Ya. Itu ya jangan cuma satu skills-nya. Kalau masih bisa belajar, masih bisa ada yang bisa diasah, tambahkan saja terus. Itu. Jadi skillnya banyak nih. Ketika orang perlu A, kamu bisa. Ada orang perlu skill B, kamu bisa. Ada perlu skill C, kamu bisa. Gitu kan? Karena apa orang yang bisa tuh enak loh sebenarnya. Gitu. Nggak ada susahnya. Cuman kemauan kita yang kadang-kadang atau rasa malas kita yang masih bisa mengekang. Akhirnya bisanya itu nggak jadi-jadi gitu. Nah, ada juga pemeliharaan perlu dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban karyawan secara seksama. Kompensasi yang mendasarkan pada suatu pertimbangan efektif dan adil. Insentif atau tunjangan harus dipertimbangkan dengan seksama dan berdasarkan prestasi. Ya tentu dong. Kalau misalnya insentif tapi nggak berprestasi, buat apa ya insentifnya ya? Tentunya perusahaan juga kan berpikir seperti loss aja, uang tidak bisa disimpan kalau memang dia tidak ada prestasi, tapi uang dikeluarkan untuk insentif. Tentunya itu kan timbal balik ya. Lalu memperhatikan faktor-faktor eksternal atau strategi perusahaan yang berorientasi global, lingkungan bisnis, dan lain-lain. Ya. Ya. Untuk bisnis global, globalisasi adalah program yang dianjurkan oleh negara-negara ekonomi maju untuk membebaskan perdagangan internasional di seluruh dunia melalui perjanjian. Hal ini juga berarti relokasi kegiatan produksi atau jasa ke tempat yang memiliki biaya tenaga kerja jauh lebih rendah. Makanya kadang-kadang mungkin bisa dilihat ya, produk Indonesia yang diekspor itu atau misalnya produk yang masuk ke kita tuh pastinya dari luar negeri. Tapi produk kita dijual ke luar negeri. Jadi seperti tukar produk ya. Makanya ini adalah globalisasi itu adalah bebas saling jual-menjual. Nah, dengan demikian bisnis global dapat diartikan adalah kegiatan ekspor impor barang dan jasa oleh dua negara atau lebih. Nah, bisnis global terdiri dari transaksi yang dirancang dan dilaksanakan di perbatasan nasional untuk memuaskan tujuan individu, perusahaan, dan organisasi. Transaksi ini mengambil berbagai bentuk yang sering saling terkait. Jenis utama dari bisnis internasional adalah impor, ekspor, perdagangan, dan investasi langsung asing. Yang terakhir ini dilakukan dalam bentuk bervariasi, termasuk anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki dan joint venture. Tambahan jenis internasional bisnis lisensi, waralaba, dan kontrak manajemen. Nah, bisnis global ini mengacu pada perdagangan internasional. Perdagangan internasional selalu memiliki karakter campuran, di mana organisasi nasional dan perusahaan swasta memiliki keduanya berpartisipasi, di mana monopoli telah diberlakukan sering dibela oleh angkatan bersenjata. Jadi segala macam hambatan dan tarif telah umum dan peserta membuat segala macam upaya untuk melawan gangguan tersebut. Jadi keuntungan dari ini ada kesalahan ketik kali ya, nggak tahu ini. Ya maksudnya kalau misalnya ada apa-apa, kalau internasional itu akan dibela oleh angkatan bersenjata setiap negara tersebut gitu ya, karena tarifnya sudah ditentukan. Ada juga faktor-faktor pendorong bisnis global, yaitu satu, keterbatasan produksi maupun sumber daya suatu negara. Indonesia merupakan negara agraris, namun pada sektor pertanian, padi, produksi beras Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan beras masyarakatnya. Makanya katanya masih ada Indonesia itu mengimpor beras dari Thailand dan beberapa negara lain. Nah, bisnis global ini adalah salah satu usaha negara dalam menyelesaikan permasalahan keterbatasan barang bagi kebutuhan masyarakatnya. Cuman memang kan
kadang memang kualitas kita tuh suka masih belum sebagus di luar gitu ya. Makanya kadang-kadang kita kurang bersaing dengan negara luar. Lalu ada juga keterbatasan teknologi yang dimiliki suatu negara. Negara-negara yang sedang berkembang umumnya masih memiliki sejumlah permasalahan dalam produksi barang guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Salah satunya adalah teknologi yang masih rendah. Nah, ini dia nih, makanya sebenarnya Indonesia itu banyak banget resource-nya ya. Sumber daya alamnya, manusianya gitu. Cuma memang ya itu tadi tingkat tingkat pengetahuannya masih kurang. Harusnya memang lebih merata. Kalau sudah merata, sebenarnya kita tuh nggak perlu minta ke negara lain atau minta impor dari negara lain, kita juga bisa menghasilkan semua, ada sumber daya untuk kehidupan tuh ada semua. Air, gunung, pohon, minyak, batu bara, itu semua ada. Yang ketiga adalah pertimbangan efisiensi dalam memproduksi suatu barang ya. Di dalam sebuah usaha bisnis, keefisienan produksi sangat dipertimbangkan. Baik itu efisien waktu dan modal sangat diperhitungkan. Hal inilah penyebab mengapa Indonesia belum memiliki kilang penyulingan minyak bumi sendiri, dikarenakan biaya yang akan Indonesia keluarkan lebih besar dibandingkan dengan mengekspor minyak mentah dan kemudian membeli minyak yang sudah jadi. Sehingga tidak efisien dan impor minyak menjadi pilihan tepat bagi Indonesia. Nah, ini dia nih. Ini salah satu juga mungkin juga kita kekurangan resource ya untuk yang jago menyuling minyak, tenaga kerjanya, jadi kita pakai orang luar, akhirnya daripada capek-capek untuk mengeluarkan biaya untuk big setting kilang minyak di Indonesia, kita lebih baik mengimpor minyak dari luar negeri. Ya, memang harusnya ini harus dipertimbangkan lagi ya ke depannya generasi kita, bagaimana kita juga bisa memproduksi sendiri untuk minyak tersebut. Jadi kalau misalnya kayak sekarang nih kasus Rusia dan Ukraina gitu ya. Ketika mereka perang, akhirnya banyak orang yang terlunta-lunta atas resource-nya mereka. Begitu juga kita sudah persiapkan diri, jangan sampai kita terlalu bergantung dengan produk luar negeri, akhirnya kita lontang-lantung gitu ya dengan kebutuhan dalam negerinya. Nah, adanya cita-cita go internasional bagi sebuah perusahaan ini salah satu juga faktor pendorong bisnis global. Di dalam dunia perdagangan go internasional adalah cita-cita bagi setiap perusahaan. Dengan go internasional, maka produk-produk mereka menjadi terkenal di seluruh negara dan secara otomatis menjadi lebih besar bersama dengan profit yang tinggi. Misalnya contoh, salah satunya lah itu kayak Indomie gitu ya. Sebenarnya tuh Indomie ya lumayan enak sih gitu ya. Tapi karena dia marketingnya juga bagus ya, produk ini akhirnya menggema di mana-mana gitu. Wah, ini minyak Indonesia nih, karena Indomie gitu kan. Ini sama, kayak kita mempunyai branding, tentunya juga mie lain juga banyak yang lebih bagus. Tapi karena kita memang bisa tembus ke pasar luar, yang memang kita harus berani ya. Mungkin kita pendekatan dulu dengan negara mana, pelan-pelan, nanti baru kita pasarkan produk kita yang dalam negeri. Ya ini kan profitnya pasti tinggi ya, walaupun kita juga pasti memakai brand ambasador juga yang dibayar mahal untuk produk kita. Nah, ini ada pro dan kontra terkait bisnis global. Menurut penelitian tahun 2017 ya, yang pro, bahwa pasar global memiliki 7 miliar pelanggan potensial untuk barang dan jasa. Lalu, produktivitas tumbuh ketika negara memproduksi barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Ya. Persaingan global dan impor yang semakin murah membuat harga tetap murah, sehingga inflasi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi. Lalu ada perdagangan bebas, menginspirasi inovasi produk baru, dan membuat perusahaan terus-menerus tertantang secara kompetitif. Ya, karena lintas negara ini, penjualan apapun harus benar-benar bisa bersaing, karena kan lalu lintasnya banyak ya. Banyak negara-negara yang memproduksi misalnya satu item yang sama, tapi kalau misalnya mereka kualitasnya buruk ya, akan kebanting dengan produk lain yang sama, tapi tinggi kualitasnya, apalagi harganya misalnya bisa lebih murah.
Makanya banyak sekarang toko-toko online ya, seperti kayak Shopee, Tokopedia, apa itu mungkin didominasi produk-produk dari luar negeri juga gitu ya. Lalu ada aliran modal yang tidak terputus, memberi akses negara terhadap investasi asing, membantu dalam menjaga tingkat suku bunga tetap rendah. Nah, ini memang salah satunya. Jadi kita dengan adanya produk dari negara lain, harga dolar itu ya biasanya tidak akan terlalu signifikan tingginya gitu ya dibanding rupiah. Lalu ada juga yang kontra tapi, yaitu pertama, pekerja domestik, khususnya pekerja manufaktur, dapat kehilangan pekerjaannya dikarenakan impor atau pengalihan produksi ke pasar global yang bergaji murah. Jadi kan mereka akan tukar buruh ya, kadang-kadang Indonesia mungkin memakai buruh dari mana, dari luar negeri gitu, atau dari luar negeri yang memakai buruh kita misalnya gitu, untuk produksi barang-barang yang diperlukan oleh negara mereka. Lalu, pekerja dapat terpaksa menerima potongan bayaran dari pemberi kerja yang dapat mengancam untuk memindahkan operasi ke luar negeri, karena tekanan persaingan acap kali berarti hilangnya pekerjaan jasa dan pertumbuhan jumlah barang dan jasa, atau pertumbuhan jumlah pekerja kerah putih. Nah, makanya beberapa produk atau brand, ada juga yang hengkang dari kita, Indonesia ya, karena yang mungkin nggak survive. Jadi ada beberapa mungkin brand atau merek-merek barang itu ada yang pindah ke luar, nggak jadi investasi lah istilahnya dari kita. Nah, yang ketiga itu adalah perusahaan domestik dapat kehilangan keunggulan komparatif mereka ketika pesaing membangun operasi produksi yang canggih di negara bergaji rendah. Ya itu dia. Jadi pekerja di dalam negeri itu tidak bisa bersaing gitu loh, karena mungkin di luar karyawannya digaji bisa lebih rendah daripada kita, sedangkan kita mungkin skill-nya tidak sebaik yang di luar negeri, tapi bayarnya lebih tinggi. Ya ini memang yang kita harus pikirkan adalah meningkatkan skill dari karyawan itu sendiri atau SDM itu sendiri. Ya. Nah, terkait teori keunggulan komparatif atau comparative advantage theory menyatakan bahwa sebuah negara harus menjual produk yang dapat diproduksinya secara paling efektif dan efisien kepada negara lain, dan membeli dari negara lain produk dari negara lain yang tidak dapat diproduksinya dengan efektivitas dan efisiensi yang sama. Misalnya Amerika Serikat mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi barang dan jasa seperti peranti lunak dan jasa teknik. Akan tetapi, sebaliknya Amerika Serikat itu kekurangan keunggulan komparatif dalam hal pertanian kopi dan pembuatan sepatu, yang sebagian besar Amerika Serikat itu mengimpor dari negara lain. Nah, melalui spesialisasi dan perdagangan Amerika Serikat, rekan dagangnya dapat mewujudkan pertukaran yang saling menguntungkan. Nah, ada lagi teori keunggulan absolut atau absolute advantage. Jika negara tersebut mempunyai monopoli dalam memproduksi suatu produk tertentu atau mampu memproduksinya secara lebih efisien dibandingkan semua negara lain. Misalnya, Afrika Selatan pernah mempunyai keunggulan absolut dalam produksi berlian. Nah, ini kan dia berarti mempunyai kekhasan sendiri ya. Apalagi sekarang karena terdapat hanya sedikit contoh keunggulan absolut dalam pasar global. Nah, cukup ya itu terkait materi 14. Jadi ya menghadapi, sebenarnya ini udah beberapa tahun yang lalu sih ya, persaingan global ini ya sudah ada ya. Bagaimana kita menghadapi ke depannya. Paling nggak bisa dulu deh berbahasa Inggris, bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris untuk persaingan globalnya. Bekerja dengan standarnya luar negeri juga gitu ya. Ya mungkin lebih disiplin, lebih inovatif, lebih apa ya, lebih bisa tampil untuk memberikan ide di dalam perusahaan, tidak segan gitu ya. Nah, ini mungkin bisa membantu rekan-rekan Unsia sekalian apabila sudah menjadi karyawan ya, yang tadi bisa diambil hikmahnya bahwa semua jenis pekerjaan itu pasti membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten ya. Nah, kompeten itu gimana? Kompeten itu harus selalu mau mengasah diri, tidak stuck di satu tempat atau stuck situ-situ saja. Kalau enggak,
mereka nggak bisa maju gitu. Nah, terkait materi tadi ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dibahas nggak? Udah ngantuk semua ya? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan atau nggak ada yang mau sharing tentang terkait persaingan global, mau disudahi dulu. Evi Ireni, maaf Bu, nggak terdengar suaranya. Suara saya terdengar dong sekarang. Saya baru baca nih, mohon maaf. Nggak ada yang tidur kan ya? Nggak ada Bu, aman Bu. Saya mungkin Bu, biar Ya. agak ada dua arah kita bicara. Iya, gimana Mas Ahmad? Ini Bu, mungkin yang saya perhatian tuh sekarang itu yang tadi Ibu bahas semua itu benar sekali sih Bu. Ya, jadi tuntutan itu ya termasuk saya alamin gitu ya. Dari mulai ininya sampai dengan perannya, terus lagi sampai dengan masalah itu tadi ada semua gitu kita jalanin. Nah, cuman yang jadi perhatian saya sebagai karyawan ya Bu, itu ujung-ujungnya adalah ketika satu orang datang masuk menjadi pimpinan di tempat kita, itu mereka akan membawa pengaruh yang ada di kepalanya. Datang lagi satu lagi yang ada di kepalanya. Jadi terlalu banyak rencana, eksekusi kita aja itu yang memberatkan di situ biasanya sih Bu. Iya, jadi gonta-ganti strategi gitu ya? Betul Bu. Betul, jadi gonta-ganti strategi sih, ya benar, maksudnya ketika yang pimpinan sebelumnya menerapkan ini, tahu-tahu ntar ganti lagi sama pimpinan yang baru misalnya gitu, atau walaupun mungkin bisa saja arahnya sama untuk kebaikan semua ya, tapi akhirnya ujung-ujungnya karyawan jadi bingung ya kan, ini kemarin kita sudah diarahkan seperti ini, sekarang yang ini arahnya begini. Tapi menurut saya selama itu masih baik ya Mas Ahmad, kita ikutin aja sih, kecuali kalau itu memang secara logika tidak menguntungkan atau ke arah yang lebih baik, ya bisa aja kita omongin juga sih, Pak, kayaknya kalau kayak gini, boleh itu diungkapkan tuh cara yang sebelumnya, yang misalnya pimpinan A waktu itu bikin ini, lalu datang pimpinan B, mungkin pimpinan B nggak tahu kali caranya si pimpinan A gitu kan, tapi mungkin nanti karyawan bisa diskusi juga sama atasannya, pimpinan B-nya gitu, Pak, kemarin kita memakai cara ini loh, kayaknya kalau cara ini kurang tepat deh Pak gitu ya. Mungkin kadang-kadang pimpinan harus kita bisa ya mengkomunikasikan aspirasi kita ya, bagaimana agar dia tergerak hatinya gitu dengan saran-saran dari bawahannya. Itu sih Mas Ahmad ya. Kadang memang pergantian pimpinan itu pasti menuju ke arah kebaikan, atau bisa jadi karena memang ada konflik sebelumnya. Nah, itu yang kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya penggantian tuh lebih ke arah refreshment sih ya, untuk penyegaran aja. Kadang-kadang suka ada yang bosen gitu ya, atau tidak berkembang. Nah, itulah akhirnya dikasih dimutasi, diganti. Ya itu sebenarnya strategi sih, Mas Ahmad. Nah, untuk penyegaran suasana aja. Gitu. Atau memang juga perusahaannya sedang tidak baik kondisinya, keuangannya, atau penurunan kinerjanya misalnya gitu ya. Jadi ada penggantian yang baru. Itu sih. Itu ya Mas Ahmad ya. Iya Bu, betul Bu. Jadi yang banyak penyesuaiannya itu ternyata di karyawannya Bu. Seperti itu. Cuman memang kita jadi tahu jadi banyak pengetahuan. Betul sih yang Ibu sampaikan tadi bahwa ada yang baru, memang ada bawa pengetahuan baru juga bagi kita. Nah, tugas kita itu ya memang penyesuaian aja. Yang bisa ikut sama mereka ya kita masih
masih berkarya, tapi kalau udah enggak ya out gitu sih Bu. Tadi kan ada poin yang dimana saya bilang orang yang bertahan adalah ketika mereka bisa menerima perubahan kan? Ya agile tadi saya bilang tuh agility, lincah. Nah Ya, itu betul. salah satu yang bisa diambil hikmahnya Mas Ahmad, bahwa generasi sekarang harus generasi itu bisa bertahan menghadapi zaman, bukan yang paling pintar atau super pintar, tapi bagaimana yang bisa lincah menghadapi perubahan. Nah itu harus diingat ya. Itu salah satu strategi SDM sekarang. Kalau nggak lincah, anggaplah ya kayak kita nih sekarang nih, kita Zoom. Kalau nggak mau belajar cara bikin misalnya presentasi, cara presentasi di Zoom tuh gimana, cara klik di laptop gimana, itu nggak bisa ngapa-ngapain kita. Ya kan berarti kita harus ikutin zaman. Begitu juga sumber daya manusia, Mas Ahmad. Karena memang kalau hidup kita nggak mungkin kan jadi orang pengen keterbelakang terus kan. Maksudnya nggak nambah-nambah ilmunya gitu kan. Pasti kita harus tetap adaptasi dengan situasi yang ada. Gitu. Ya mungkin kalau dengan perubahan pimpinan itu salah satu strategi penyegaran. Ya mungkin karyawannya memang harus adaptasi. Dan tadi yang saya bilang, harus bisa lincah dengan perubahan. Gitu ya Mas Ahmad ya. Iya Bu, siap Bu, makasih Bu. Terima kasih. Ada yang mau share lagi? Ada atau yang mau ditanyakan? Mau share deh Bu saya. Oke, silakan Mbak Marita. Kak Marita gimana? Kalau masalah kelincahan yang tadi itu loh Bu, saya setuju banget sih. Apalagi perkembangan zaman kan yang dicari kan hal-hal yang lebih efisien ya Bu. Nah cuman kalau kendala di lapangan tuh kadang tuh ada beberapa orang yang senior tuh mereka nggak bisa diajak untuk berubah gitu Bu. Kayak mungkin merasa lebih superior, merasa mungkin lebih ahli dalam itu. Ya. Nah, jadi Sekarang senioritas lah mungkin ya, mungkin karena di atasan gitu ya. Usianya juga berbeda dengan yang muda-muda gitu ya. betul Bu. Jadi kita yang kayak yang muda-muda tuh jadi malas, jadi apa ya? Nanti juga kalau misalnya kita ngusulin ini juga ujung-ujungnya sama aja gitu, kayak nggak Ujung-ujungnya ada. bantet istilahnya ya, maksudnya nggak jadi apa-apa juga gitu ya. Tapi memang tergantung kebutuhan perusahaannya seperti apa. Ada kebutuhan perusahaan yang memang ya cuma sampai di situ aja, perkembangannya nggak mau banyak-banyak. Ada yang seperti itu. Nah memang sekarang karyawan tinggal adaptasi dengan kebutuhan perusahaannya. Mau kayak gimana? Kalau mereka emang nggak mau berkembang, maunya begitu-begitu aja ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain sih. Yang penting kalau emang ada niatan pengen pindah kerja, ya kalian harus tambahin aja skillnya dan ganti ke tempat yang baru gitu, skillnya tambahkan, dibanyakin. Karena atau kalau misalnya kalian merasa udah nyaman di situ, ya sudah ikutin aja aturan perusahaannya mau apa, seperti apa. Karena kalau misalnya pun terlalu lincah dengan perubahan, tapi di perusahaannya nggak mau ada perubahan, yang ada nih malah tambah masalah baru kan gitu ya. Jadi lihat situasinya aja sih, Kak Marita, dilihat aja. Karena konflik dengan atasan pun tuh nggak enak ya. Jadi kita kerja nggak nyaman. Nah, Kak Marita sering ngalamin kayak gini ya? Nyebelin nih pimpinannya gitu ya? Beberapa kali, Bu. Ya, Ibu cuma kasih tahu ya. Pindah perusahaan itu adalah alternatif terakhir. Walaupun kalau kamu punya banyak pengalaman, paling enggak harus ada keinginan seperti itu. Jadi gini, tapi bukan berarti pindah pekerjaan pun tidak akan ada masalah gitu ya. Tetap aja ada masalah, tetap aja akan ketemu orang yang aneh-aneh misalnya gitu. Tapi yang penting kalian harus berpikir apapun yang dilakukan itu adalah semua pelajaran buat kita gitu. Apapun yang kita temui itu adalah pelajaran buat kita. Pindah dari misalnya di perusahaan satu manajemennya
EO misalnya manajemennya nggak bagus, tapi teman-temannya oke. Perusahaan kedua, lingkungan kerjanya kurang enak, terlalu senioritas misalnya, tapi packagingnya, salary-nya oke. Nanti atau perusahaan ketiga, perusahaannya kecil, tapi orang-orangnya asik semua, gajinya juga lumayan. Itu semua akan jadi ilmu sih, jadi pelajaran buat kalian untuk ditempa terus. Oh, kalau menghadapi perusahaan A begini, perusahaan B begini, perusahaan C begini. Akhirnya skill-nya tambah banyak, skill menghadapi atasan, menghadapi situasi yang nggak enak, dalam kantor yang mungkin nggak bagus atau mungkin kecil tapi ya, nyaman di hati gitu ya. Itu akan jadi ilmu sih, ilmu buat kita semua. Makanya kalau sekarang Kak Marita tempat kerjanya kayak gini, Bu, ya nggak apa-apa, kamu masih muda kok, masih bisa ada yang bisa dilalui lagi nantinya. Nah, dari sini kamu bisa ambil ilmunya yang bagusnya apa. Kalau sekarang Kak Marita kerja di situ, apa yang Kak Marita ambil ilmunya? Karena saya lulus sekolah langsung kerja di sini, jadi masih pengalaman sih, Bu. Jadi masih adalah tempat pertama kamu menimba ilmu ya, maksudnya menimba pekerja gitu ya, ilmu pekerja. Betul, Bu. Itu udah berapa tahun kamu di situ? Udah sekitar 4 tahun, Bu. 4 tahun masih cepet lah. Belum terlalu lama, maksudnya belum terlalu lama. Nanti kalau udah 5 tahun, nah kamu udah merasa ilmunya udah banyak di situ. Kalau kamu merasa aku masih pengen berkembang lagi, coba-coba aja. Usia kamu kan juga masih muda kan? Iya, Bu. Nanti makin naik gajinya. Amin. Kalau skillnya makin banyak, makin naik gajinya. Masa di situ aja. Iya, Bu. Setuju, Bu. Iya. Usia kamu berapa? 23 ya? 24? Nyampe nggak? Masih 21, Bu. Nah, kan 21 lagi. Aduh. Belajar aja 3 tahun lagi lah. Habis itu kayak kepompong jadi kupu-kupu. Lepas, cari lagi inian yang baru. Nggak usah takut lah. Kalau masih muda tuh, nggak usah takut. Nanti aku nggak dapat kerja. Ada aja sih kalau kamu bermutu kok. Tapi itu ya, syaratnya kamu skillnya tambahin terus bisa adaptasi. Tadi, lincah dengan perubahan. Itu sih, Kak Marita. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you, ya. Gimana, ada lagi yang lain? Mungkin saya, Bu. Nah, silakan, Kak Andri. Ini saya mohon bertanya, Bu. Mohon izin bertanya. Ini kalau dari pengalaman saya ya, tiap perusahaan itu kan seperti job fair atau apa itu yang membuka lowongan. Itu kan kadang sering mencantumkan good looking, Bu. Lah itu sebenarnya gimana sih, Bu? Itu kan sering kita jumpai, Bu. Kriteria good looking itu yang bagaimana? Itu beda. Kita kan nyari pekerjaan, Bu. Kalau nyari pasangan, ya bukan hanya good looking, Bu, tapi good rekening juga tambahnya, ya kan, Bu? Ya, betul. Coba. Ini pertanyaan yang menarik ini. Ibu bingung jawabnya. Karena ukuran good looking tuh nggak ada ya, Kak Andri ya. Gimana ya ukurannya? Iya. Good looking. Ini sih mungkin gini, Kak Andri, ini adalah mungkin posisi atau pekerjaan yang menuntut untuk kita good looking itu dalam artian bukan hanya ganteng kali atau cantik ya, mungkin performance-nya ya, misalkan dalam berpakaian, dalam berkomunikasi gitu ya, attitude-nya gimana, itu harus qualified gitu kali mungkin, Kak Andri. Jadi mungkin dia adalah bagian misalnya resepsionis atau bagian kayaknya sales mobil gitu ya, atau sales produk. Ya memang mungkin harus nanti ditanya tingginya berapa, berat badannya berapa gitu kan. Jadi ada tuntutan ideal di dalam profesi tersebut. Kalau dibilang salah, nggak salah sih sebenarnya, Kak Andri. Makanya memang posisi atau lowongan itu tergantung lowongannya apa dulu. Spesifikasi yang diperlukan, boleh saja mereka mencantumkan itu, karena memang mungkin mereka mau dipajang. Jadi orang tertarik
gitu ya, tertarik untuk bertanya tentang produknya. Nggak bisa dipungkiri, itu adalah salah satu strategi perusahaan juga nih Kak Andri, untuk menarik konsumen. Gitu. Tapi dalam artian bukan yang kesannya membuat jadi kayak rendah ya, pegawai rendahan gitu, enggak lah. Nah, kalau misalnya apa ya istilahnya, kalau misalnya dicari gitu spesifikasinya untuk sales tapi orangnya diem atau orangnya out-outan atau ngomongnya nyablak misalnya gitu ya, mungkin ini yang Ibu maksud good looking itu nggak selalu dalam penampilan, tapi cara behavior mereka gimana gitu ya dalam menyambut tamu atau misalnya menyambut konsumen, cara berbicara, cara menyampaikan materi sales and marketingnya gitu ya, bagaimana mereka presentasi misalnya gitu. Jadi menurut Ibu itu sih mungkin kategori good looking itu standarnya mereka. Standar setiap perusahaannya pasti berbeda, nggak sama. Itu sih menurut saya, Kak Andri. Iya Bu. Ke Korea dulu Bang, sekarang ini Mas Ahmad. Ya operasi plastik. Tapi memangnya sih di Korea itu ulang tahun saja hadiahnya operasi plastik sih. Dan memang waktu Ibu ke sana itu ya doorman-nya aja itu ganteng-ganteng banget sih, karena memang mereka kayaknya mengutamakan penampilan fisik gitu ya, fisik. Bahkan ini aja, mungkin kalian tahu kan, rektornya Unsia orang Korea itu umur 70 tahun tapi masih terlihat segar gitu, karena mereka suka jogging, bukan jogging, jalan kaki. Sehari itu katanya 10.000 langkah. Dan minumnya bukan minum kopi. Kalau yang Ibu lihat, kalau meeting minumnya tahu nggak apa? Minum jahe. Jadi awet muda. Nah ini mungkin kita resource-nya jahe di negara kita ada tuh sebenarnya. Tapi kadang-kadang nggak dipergunakan, pada takut minum jamu ya. Gitu ya Kak Andri ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Siap. Pendapat saya. Ini apa nih dari Kak Susan? Saya bacakan ya. Ketika saya punya konflik dengan teman kerja, kemudian kita konsultasi dengan HRD berharap cari solusi. Tetapi teman saya bilang kalau saya tukang ngadu dan mati rezeki orang. Karena akibat konsultasi saya, teman saya jadi kena teguran. Bahkan uang skill insentif juga dihilangkan karena memang teman saya tersebut terbukti melakukan pelanggaran atau kinerjanya makin menurun. Bagaimana cara untuk menghadapi teman kerja seperti itu, Bu? Jujur saya sekarang jadi malas berangkat kerja karena tiap hari harus lihat muka dia yang tidak mengenakan. Bahkan setiap saya ajak ngobrol pun dia tidak pernah merespon. Oke, gini loh. Kasusan. Kan tadi saya bilang ya, setiap perusahaan itu pasti akan ketemu orang yang seperti ini. Saya deh, saya udah berapa kali ya saya ganti pekerjaan dari tahun 2000. Ketika saya umurnya 21 tahun. Itu sudah 5 kali ganti pekerjaan. Orang yang seperti ini pasti ada. Tapi kalau misalnya Kasusan merasa dia memang, apalagi sudah terbukti ya, pelanggarannya terjadi gitu ya, kita nggak usah kecil hati sih. Kan itu memang yang kita kan basisnya kan kejujuran ya. Dan apabila si teman ini melakukan pelanggaran dan merugikan banyak orang, kita layak untuk kasih tahu ke HRD dan bukan untuk cari muka sih sebenarnya, tapi kan untuk menyelamatkan banyak pihak. Gitu. Kalau misalnya uang insentifnya turun, itu kan karena kelakuan dia juga, karena pelanggaran yang sudah dilakukannya juga. Memang sih Anda mungkin yang mengadu gitu ya, tapi kan kalau misalnya nggak ada yang ngadu, kalau misalnya sampai nggak ketahuan, mungkin yang rugi lebih banyak lagi kan gitu. Jadi kalau misalnya Ibu menghadapi orang kayak gitu dan dia nggak mau diajak ngobrol, itu bukan Ibu yang salah kok, dia yang salah. Emang teman Ibu cuma dia doang? Teman Kasusan dia doang? Kasusan lagi ngapain nih? Kasusan lagi kerja ya? Bisa ngomong nggak nih Kasusannya? Kasusan. Ya, itu sih respon Ibu sih. Kalau menurut Ibu sih tetap fokus bekerja. Kalau memang beliau tidak mau diajak
ngobrol, tidak merespon, nggak masalah. Kalau ibu sih sarankan itu nggak masalah, karena memang tidak ada yang tidak ada yang perlu dipermasalahkan, yang bermasalah kan dia, bukan kita. Kalau misalnya mereka masih mau juga untuk masih mau juga, misalnya dia tegur dulu atau gimana, ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting kita tidak menutup diri gitu loh. Kan dia yang menutup diri, bukan kita gitu. Mungkin dia masih merasa sakit hati karena diadukan, tapi buat kita itu adalah yang terbaik. Karena kalau nggak, banyak yang lebih rugi lagi dengan dengan pelanggaran media gitu. Oh, masih sambil closing, Bu, masih di dapur. Waduh, sambil masak ya. Selamat masak. Hebat juga nih rekan-rekan Unsia nih, udah sekolah di Unsia sambil masak, sambil sambil kerja ya, tapi bisa nggak dengar suara Ibu ya pasti. Oke, terima kasih Kak Susan. Sharingnya ya. Tetap semangat Bu, kerja Bu, nggak usah dipikirin orang-orang yang seperti itu. Masih banyak yang perlu dipikirin daripada orang yang nggak mikirin kita kan gitu. Itu aja sih sarannya Kak Susan. Selamat masak di dapur. Semoga makannya tambah enak sambil dengerin kuliah. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang masih mau membahas atau mau sharing ke tempat kerjanya di mana? Kalau enggak, Ibu mau akhiri nih, udah jam 8.52. Nah, Ibu ingatkan juga untuk jangan lupa persiapkan diri untuk ujian akhir semester ya. Pertanyaannya mungkin nggak akan jauh-jauh dari materi yang Ibu sudah sampaikan. Ini kan poinnya paling besar nih, kalau nggak salah 30% ya. Kalau bisa, dikerjakanlah sesuai jadwalnya. Gitu. Udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Ibu mau tutup nih. Cukup, Bu. Oh, cukup, oke. Cukup ya semua ya kalau gitu. Terima kasih sudah hadir hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Mohon maaf kalau ada salah kata dan sikap Ibu ya. Sampai ketemu nanti. Untuk UAS-nya Ibu upload lagi hari Senin ya. Tanggal 18. Selamat mengerjakan UAS. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.